ini mungkin nggak terlalu banyak seperti JMP ya, sehingga kita masih punya spare waktu untuk diskusi lagi nih sampai jam 12 ya. Oke, kita share dulu. Oke, terkait dengan HACCP di sini. Oke, Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Di sini mungkin kita kenal di awal tadi dengan identifikasi bahaya. Nah, itu adalah istilah sederhana yang menggambarkan adanya proses HACCP. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu terkait dengan HACCP. Nah, untuk definisi HACCP di sini, sistem HACCP adalah sistem yang berdasar ilmiah. Kenapa disebut dengan ilmiah? Karena ilmiah itu artinya ketika kita menganalisa, kita mencari data gitu untuk mengadakan identifikasi bahaya gitu ya, maka itu nggak jauh dengan adanya kita mencari referensi terkait dengan sumber data tersebut. Bisa mengacu kepada regulasi, bisa mengacu kepada data historik atau riwayat kejadian yang sudah terjadi, bisa kepada fenomena atau misalnya jurnal-jurnal penelitian terkait. Nah, itu masuknya kepada ilmiah ya. Karena nanti kita akan berhubungan dengan data-data yang memang nanti harus dirujuk kepada sumber ilmiah untuk membantu kita mengidentifikasi bahaya yang muncul seperti itu. Dan sistematis. Kenapa disebut sistematis? Karena HACCP itu punya 12 langkah berurutan yang memang harus kita penuhi, kita lakukan secara berurutan, secara saling berurutan satu sama lain, 7 prinsip yang harus kita penuhi, dan harus ada urutan-urutannya yang memang nanti secara tersistem bisa membantu kita untuk menganalisa bahaya seperti itu. Jadi ada langkah-langkah yang berurutan. Makanya disebut kepada sistem yang ilmiah dan sistematis ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bahaya spesifik ya, terutama bahaya spesifik ya. Bahayanya tadi misalnya tadi kita bahas cemaran biologi, kimia, fisik, alergen, itu masuk kepada bahaya yang tadi kita sudah bahas. Nah, kita akan bertugas untuk mengidentifikasi bahaya dan juga bahaya spesifik ya. Nanti akan masuk ke dalam istilah pengendalian bahaya spesifik. Nah, itu bedanya apa dengan pengendalian bahaya yang biasa seperti itu. Dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan pangan. Jadi tujuan kita tadi kayak misalnya JMP ya, itu juga sama untuk mengendalikan keamanan pangan, HACCP juga sama mengendalikan keamanan pangan, semuanya bermuara kepada tadi mengendalikan keamanan pangan. Jadi cuma mungkin lebih kepada bagaimana urutan-urutan langkahnya saja yang membedakan ya. Kalau JMP kan lebih kepada infrastruktur, kebersihan gitu ya. Nah, kalau HACCP kan dia sudah mulai kepada sistem identifikasi yang memang dia ilmiah dan sistematis. Jadi hanya kepada metode atau tools-nya saja, tapi muaranya tetap kita mengendalikan keamanan pangan seperti itu. Nah, secara ringkasnya HACCP ini dapat diaplikasikan dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita perlu memperhatikan bahannya apa, prosesnya apa, produknya dari awal sampai akhir bagaimana gitu ya. Kemudian kita mengidentifikasi bahaya potensial atau bahaya apa saja yang bisa muncul dari setiap proses, dari setiap bahan gitu ya. Kita kenali bahaya-bahayanya apa. Kemudian setelah kita kenali, kita tahu mana yang masuk titik kritis, mana yang bukan gitu ya. Kita adakan pengendalian atau pemantauan. Ya, kemudian lakukan dokumentasi dan pencatatan serta memastikan penerapannya ini efektif dan berkesinambungan. Nah, itu adalah secara ringkas terkait dengan langkah-langkah HACCP. Nah, ini belum yang 12 langkah ya, ini hanya introduction aja mengenai langkah-langkahnya, kurang lebih nanti kita akan belajarnya seperti ini, seperti itu ya. Oke, sejarah HACCP itu munculnya dari mana gitu ya. Nah, ini saya merujuk pada sumber-sumber yang pernah saya baca ya. Pertama, untuk HACCP di sini diturunkan dari adanya engineering system failure mode and effect analysis ya. Jadi kepada sistem engineering ini diturunkan terkait dengan HACCP, kemudian diadopsi oleh NASA ya, American Space Program tahun 1960-an memastikan keamanan pangan untuk astronot. Jadi dulu itu ketika kita mengirim astronot gitu ya ke luar angkasa, itu juga bawa perbekalan makanan. Nah, pastikan perbekalan makanan yang dibawa oleh astronot ini juga aman sampai dibawa ke luar angkasa, dan itu butuh yang namanya HACCP ya. Ini adalah awal mulanya HACCP. Karena kalau misalnya nggak dikendalikan, bisa jadi misalnya sampai di bulan makanannya udah basi, atau misalnya sampai di angkasa
astronautik keracunan makanan karena makanannya udah nggak layak. Nah, makanya ini butuh yang namanya identifikasi bahaya untuk mencegah tadi adanya basi atau misalnya ada keracunan dan lain sebagainya. Apalagi di luar angkasa kan nggak ada fasilitas kesehatan ya, beda sama di bumi. Jadi makanya orang-orang NASA itu berpikir bagaimana kita menciptakan HACCP ini untuk diterapkan bagi makanan-makanan perbekalan yang dibawa oleh astronot seperti itu. Kemudian 1971 dipresentasikan pada American National Conference for Food Protection yang pertama. Jadi ini mulai diadopsi secara nasional oleh Amerika. Kemudian tahun 1973 oleh FDA mulai diaplikasikan pada Low Acid Canned Food Regulations, dan tahun 88 sampai 95 sudah mulai masuk ke dalam peraturan keamanan pangan di beberapa negara barat. Jadi berangkat dari adanya regulasi yang muncul di Amerika baru kemudian di negara barat. Nah, next time setelah tahun 95 mungkin sudah mulai meluas ke negara-negara Asia, termasuk kepada Indonesia. Nah, jadi itu adalah sejarah HACCP itu munculnya dari mana gitu ya, identifikasi bahaya ini munculnya dari mana, seperti itu. Oke, di sini ada 7 prinsip HACCP yang nanti mungkin ketika kita lihat di 12 langkah, dia akan masuk ke dalam 12 langkah ya. Kalau nggak salah mulai start dari langkah 6 itu sudah masuk ke prinsip 1 ya. Nanti kita akan lihat. Nah, yang pertama, prinsip pertama kita adakan analisa bahaya. Kemudian yang kedua, kita tentukan titik kendali kritis atau CCP. Artinya ini adalah titik yang sangat krusial untuk dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan, karena di situ bahayanya spesifik ya. Jadi kita akan belajar kenapa disebut bahaya spesifik. Kemudian yang ketiga, menetapkan batas kritis. Ini berguna untuk kita menentukan apakah pemantauan kita masih sesuai standar atau belum. Kemudian yang keempat, menetapkan sistem pemantauan. Yang kelima, menetapkan tindakan koreksi. Keenam, menetapkan prosedur verifikasi. Dan ketujuh, menetapkan dokumentasi ya. Oke. Lanjut ke 12 langkah. Nah, di sini 7 prinsipnya masuk dari mulai langkah 6 sampai langkah 12. Ya. Kemudian langkah awalnya apa saja? Nah, ini adalah 1 sampai 5 ini adalah langkah-langkah awal sebelum masuk ke dalam pelaksanaan prinsip HACCP. Ya. Yang pertama kita bentuk timnya dulu, ada dulu nih orang-orangnya untuk bisa memandu adanya proses HACCP di dalam perusahaan. Kita bentuk tim HACCP. Kemudian yang kedua kita buat deskripsi produknya namanya apa, komposisinya dari mana, karakteristik produknya apa. Yang ketiga, kita identifikasi rencana penggunaan. Artinya produk ini nanti mau dipasarkan ke konsumen kalangan mana gitu ya. Yang keempat, penyusunan diagram alir. Diagram alir prosesnya nanti akan berangkat dari proses mana sampai mana. Kemudian yang kelima, verifikasi diagram alir di lapangan. Nah, yang 6 sampai 12 itu sama seperti tadi yang 7 prinsip tadi, kurang lebih kayak analisa bahaya, menentukan CCP, batas kritis ya, sistem pemantauan, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi. Nah, langkah yang ke-12 ini bukan langkah khusus ya, artinya gini, ketika teman-teman Bapak Ibu sudah mendokumentasikan setiap langkah dari 1 sampai 11, maka langkah 12 itu akan terlaksana dengan sendirinya gitu. Ini hanya menekankan bahwa baiknya ya harusnya sistem HACCP itu punya dokumen gitu ya, karena kita punya bukti dari setiap pengendalian bahaya ya, juga nggak cuma dari 1 sampai 11 saja, tapi kita juga punya beberapa form pemantauan, punya beberapa SOP pemantauan yang memang nanti akan mendukung adanya pelaksanaan HACCP. Jadi utamakan punya dokumentasinya juga seperti itu. Oke, ini untuk 12 langkah ya Bapak Ibu terkait dengan HACCP. Mungkin sudah familiar nih, mungkin untuk yang sudah bekerja di industri makanan sudah pernah belajar, atau mungkin bagi teman-teman yang belajar atau kuliah di teknologi pangan atau yang basicnya ilmu pangan pasti sudah pernah mengenal terkait dengan 12 langkah HACCP ini. Oke, kita refresh dulu ya untuk langkah pertama terkait dengan membentuk tim HACCP. Ya, di sini dalam membentuk tim HACCP, utamakan dia berasal dari bidang yang multidisiplin. Jadi nggak boleh tim HACCP itu cuma QA aja, atau cuma QC aja, atau cuma produksi aja. Nah, kita harus punya personel tim yang memang berasal dari berbagai departemen, berbagai multidisiplin, biar nanti analisanya bisa berbagai ilmu yang diaplikasikan gitu ya. Contohnya kayak nanti ada orang QA, ada orang QC, ada orang produksi, teknik, orang lab gitu ya, atau boleh nanti masukkan orang
R&D, orang marketing itu boleh ya, cantumkan saja siapa orang-orang yang nanti bisa ditugaskan menjadi tim HACCP ya. Minimal mungkin sekitar 5 orang lah ya, 5 orang mungkin cukup untuk menjadi tim HACCP ya. Nah, atau misalnya bagi perusahaan yang belum lengkap nih orang-orangnya, misalnya sumber daya manusianya belum ada tersedia seluruh departemen yang mumpuni gitu di aktivitas kritis gitu ya, boleh nanti ketika misalnya sedang bekerja sama dengan konsultan, boleh nanti silakan libatkan konsultannya untuk membangun tim gitu ya. Jadi boleh nanti dibentuk tim ya. Kemudian kita sudah buat tim, kita tunjuk siapa ketuanya. Nah, ketua tim HACCP ini pasti ketika menjadi ketua dia harus mengkoordinasi setiap aktivitas proses HACCP ya. Nah, menjadi ketua ini dia harus mampu memahami teori HACCP ya atau sistem keamanan pangan. Jadi dia harus paham gitu ya. Untuk bisa mengkoordinasi setiap proses dia harus paham terkait teori HACCP atau sistem keamanan pangan. Nah, lalu bagaimana tim HACCP-nya? Tim HACCP-nya juga sama, mereka juga punya pemahaman terkait teori HACCP ya. Contohnya ya seperti sekarang sudah diberikan pelatihan terkait dengan prinsip HACCP, langkah HACCP, serta peran dan fungsi HACCP. Nah, jadi baik ketua tim maupun tim, pokoknya seluruh anggota tim ya di HACCP mereka sudah harus ikut pelatihan HACCP, sudah kenal dengan prinsipnya, dengan langkahnya, peran dan fungsinya, bagaimana implementasinya di lapangan, mereka sudah paham seperti itu. Ini bisa dibuatkan dokumennya terkait dengan list tim HACCP itu siapa saja, departemennya mana saja, dan riwayat pelatihannya, mungkin sudah pernah ikut pelatihan HACCP atau belum, seperti itu. Oke, yang kedua adalah membuat deskripsi produk di sini. Ini bebas ya, boleh produk mana aja sesuai dengan proses bisnisnya Bapak Ibu. Misalnya kalau misalnya biskuit ya berarti nanti tulis deskripsi produknya biskuit, atau misalnya deskripsi produknya misalnya mie instan gitu ya, produknya mie instan, tulis deskripsi produknya mie instan. Itu sesuaikan saja dengan produksi apa gitu ya yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Nah, komponen deskripsi produk itu contohnya kayak nama produk ya, komposisi, kemudian karakteristik biologi, kimia, dan fisik gitu ya. Cara produksi, pengemasan, informasi pada label, cara penyimpanan, umur simpan, metode distribusi, instruksi atau rencana penggunaan, dan target pengguna. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan ya. Nama produk misalnya biskuit gitu ya. Ini contoh ya, contoh aja. Komposisinya cantumkan di sini misalnya tepung terigu, telur, atau lain-lain lah ya, mengacu kepada standar resep atau formulasi yang ada pada perusahaan. Kemudian karakteristik biologi, kimia, dan fisika. Nah, di sini untuk karakteristik biologi, kimia, dan fisika ini bisa mengacu kepada regulasi. Misalnya SNI ya, boleh nanti dibuka-buka SNI produknya. Misalnya kalau di biskuit dia SNI 2973 2018. Di situ ada memuat terkait dengan standar karakteristik biologinya harus bagaimana, kimianya harus bagaimana, fisiknya harus bagaimana. Boleh nanti disesuaikan terkait dengan SNI-nya pakai SNI apa. Kemudian boleh pakai PRKB POM. Nah, itu boleh bebas pilih yang mana. Usahakan pilih regulasi yang paling update gitu ya Bapak Ibu. Jadi cari datanya dari regulasi seperti itu. Cara produksinya apa? Misalnya kalau di sini pencampuran bahan, pencetakan adonan, oven, pengemasan, ini secara umum aja ya, tergantung dengan produknya produk apa. Kemasannya pakai apa? Misalnya pakai plastik metallized gitu ya, yang food grade. Nah, ini contohnya. Kemudian label, maksudnya di sini adalah cantumkan informasi apa saja yang Bapak Ibu cantumkan pada label kemasannya. Contohnya kayak merek dagang, nama pangan, ya berat bersih, lain-lain gitu ya. Umur simpan itu masa expirednya, dia bertahan berapa lama, misalnya 1 tahun. 1 tahun disimpan pada suhu berapa, misalnya disimpan pada suhu Rupang gitu ya. Metode distribusinya contohnya mobil box. Nah, misalnya ya, kalau misalnya punya metode lain silakan cantumkan. Nah, target penggunanya siapa? Anak-anak, dewasa gitu ya, cantumkan siapa konsumen target kita. Instruksi penggunaannya sebagai makanan apa? Makanan ringan. Dan regulasi yang berkaitan untuk data-data ini apa? Ya SNI. Cantumkan SNI berapa, tahun berapa, untuk SNI produk apa.
Ya, ini bisa dibuatkan dokumennya, contohnya kayak tabel, bentuk tabel gini boleh, atau misalnya mau bentuk rincian titik dua juga boleh ya. Yang penting hampir semua komponennya dapat dijelaskan di dalam deskripsi produk ya. Untuk bahan juga sama ya, boleh dibuatkan tabel seperti ini ya, nanti biar nanti mempermudah untuk kita menganalisa untuk bahan ya. Nah, kemudian identifikasi rencana pengguna. Tadi kan ada tuh ya kayak macam umur simpan, metode distribusi, target pengguna, instruksi penggunaan gitu ya. Ini kita tentukan rencana penggunaannya. Karena apa? Karena untuk rencana penggunaan ini sangat mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan produk, bagaimana kita mengendalikan produk. Contohnya, untuk produk yang dia berlaku umum ya, misalnya untuk orang dewasa, untuk anak-anak sampai dewasa ya, bukan untuk peruntukan khusus gitu ya. Dia pengendaliannya ya sesuai dengan standar yang biasa saja, untuk standar umum gitu ya, standar umum yang berlaku untuk konsumen umum gitu. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu bekerja di perusahaan yang memang produknya ini untuk target khusus, misalnya untuk target yang rentan seperti untuk bayi, untuk balita, ibu hamil, menyusui ya, saya kayak memproduksi MPASI gitu atau susu formula gitu ya, atau untuk orang yang punya diet khusus kayak misalnya orang untuk orang diabetes gitu ya, misalnya untuk orang-orang yang memang kelompok khusus ya gitu Bapak Ibu. Nah itu kan butuh pemantauan ekstra ya, apalagi untuk orang-orang yang rentan ya, kayak misalnya untuk orang sakit, untuk bayi, balita, itu kan pemantauannya harus ekstra ketat dan biasanya regulasinya juga beda ya, di PKB POM itu beda untuk regulasi untuk persyaratan untuk orang sehat, orang umum dengan orang yang mudah sakit, atau untuk bayi dan balita itu dia udah masuk high risk ya. Jadi persyaratannya sudah beda dengan yang untuk orang umum. Nah, ini sangat menentukan bagaimana kita menentukan standar pengendaliannya ya. Apalagi kalau untuk makanan-makanan bayi, nah itu kan sangat-sangat ketat ya pengendaliannya gitu, karena kan bayi pencernaannya masih rentan gitu. Jadi ini sangat menentukan bagaimana kita mengendalikan produk selanjutnya dan bagaimana kita mengendalikan bahaya yang bisa muncul. Jadi sangat menentukan mengenai risiko-risiko bahayanya seperti itu. Nah, itu makanya kita penting ya menentukan rencana penggunanya dan target penggunaannya. Kemudian selain siapa orangnya, kita juga perlu menginstruksikan bagaimana penggunaannya gitu ya, karena sebagai makanan ringan. Kan ada yang dia tuh ready to serve, ada yang dia tuh siap untuk disajikan. Ada yang memang dia tuh butuh dihangatkan dulu, butuh dipanaskan dulu baru dikonsumsi, atau ada yang memang butuh disimpan pada suhu tertentu baru dia bisa awet untuk disimpan. Nah, ini disampaikan juga terkait dengan instruksi penggunaan atau instruksi penyimpanan ketika nanti sudah ada di tangan konsumen. Jadi sampaikan juga, karena ini juga masuk ke dalam pengendalian yang dilakukan oleh konsumen nanti ya, terkait dengan instruksi penggunaan atau penyimpanan produknya. Jadi sampaikan juga di dalam deskripsi produk seperti itu. Oke, yang keempat adalah penyusunan diagram alir. Jadi di sini kita akan masukkan diagram alir terkait dengan proses kita. Ya, contohnya kayak ada di sebelah kanan ya, ini hanya contoh. Nah, penyusunan diagram alir ini harus berisi informasi yang jelas, akurat, dan detail terkait dengan urutan dan interaksi semua tahapan, dari mulai awal sampai akhir itu ada. Kemudian saat semua bahan masuk ke proses produksi, bagaimana tindakan pengendalian dan parameter proses. Contohnya kayak ada proses yang berkaitan dengan suhu, dengan waktu. Di diagram alirnya juga cantumkan berapa suhunya, berapa waktunya gitu ya, biar nanti jelas parameter pengendaliannya apa. Kemudian dari mana rewok itu keluar, dari mana rewok itu masuk gitu ya. Kemudian bagaimana keluarnya limbah itu dari proses mana gitu ya. Atau ketika misalnya melibatkan maklon, misalnya proses mana yang nanti ada dari pihak maklon, cantumkan di diagram alir seperti itu. Atau pencatatan pihak-pihak eksternal lainnya. Contohnya seperti ini, misalnya dimulai dari penerimaan bahan baku gitu ya, turun ke penyimpanan bahan baku. Di sini misalnya ada yang harus masuk cold storage, cantumkan suhunya berapa derajat. Kemudian penimbangan, proses misalnya proses cooking atau baking gitu ya, cantumkan suhunya berapa derajat, waktunya berapa menit, kemudian pengemasannya berapa misalnya suhu, kelembapannya berapa, dan pengiriman. Nah,
Masukkan juga kapan air itu masuk ke dalam proses, kapan dari proses itu keluar gitu ya, kapan waste itu keluar dari proses yang mana. Nah ini bisa dimodifikasi tergantung dengan proses bisnis atau proses pengolahan yang Bapak Ibu punya di perusahaan masing-masing. Nah ini contoh sederhananya saja ya untuk bentuk diagram alir itu seperti ini yang menyangkut tentang proses masing-masing yang ada pada perusahaan gitu ya. Nah, kita sudah buat diagram alir. Nah, tapi di sini kita mungkin hanya membayangkan atau misalnya hanya membuat by paper hanya pada dokumen gitu ya. Tapi kita perlu mengadakan verifikasi gitu ya untuk memastikan betul nggak sih diagram alir yang sudah kita buat di dokumen ini sesuai dengan aktual atau masih berlaku nggak sih? Siapa tahu di aktualnya ada perubahan proses, ada perubahan parameter proses yang kita nggak tahu gitu ya. Maka kita perlu mengadakan verifikasi, baik itu misalnya verifikasinya pada saat audit internal HACCP atau misalnya verifikasinya secara bulanan, itu boleh dipilih frekuensi mana yang kira-kira relevan untuk kita mengadakan inspeksi atau verifikasi. Tapi pastikan ya, untuk mendokumentasikan HACCP, pastikan diagram alirnya sudah diverifikasi terlebih dahulu ya. Ini harus menjadi gambaran aktual dari setiap proses yang ada ya, baik dari setiap shift, setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun. Jadi harus ada update ketika misalnya ada perubahan seperti itu. Ya, lakukan verifikasi. Kemudian kalau ada ketidaksesuaian, misalnya yang ada di dokumen sebelumnya udah nggak sesuai sama sekarang karena ada proses baru misalnya, ya kita revisi, adakan revisi, perbaiki diagram alirnya gitu ya. Dan biasanya diverifikasi oleh personel yang memang memahami proses, atau boleh ditunjuk FSL-nya misalnya, atau ketua tim keamanan pangannya atau ketua tim HACCP-nya untuk membantu memverifikasi. Nanti biasanya di dokumennya akan ada tanda tangan, misalnya diverifikasi oleh siapa, oleh ketua tim HACCP atau FSTL tanggal berapa. Nah ini ditandatangani sebagai bentuk pengesahan bahwa diagram alirnya ini sudah sesuai dengan yang aktual sekarang berjalan gitu ya. Jadi harus ada bukti verifikasinya seperti itu. Oke, yang keenam adalah melakukan analisa bahaya. Nah, sebelum kita melakukan analisa bahaya, ini adalah prinsip pertama dalam HACCP ya. Kita refresh lagi, bahaya itu apa? Jadi bahaya itu adalah benda atau kondisi biologi, kimia, atau fisik ya. Pokoknya segala macam potensi cemaran gitu ya pada makanan yang bisa berpengaruh buruk bagi kesehatan seperti itu. Nah, makanya tadi disebut ya bahwa sistem keamanan pangan untuk mencegah bahaya. Nah, ini bahayanya tuh ini tadi gitu ya. Nah, ternyata bahaya ini dapat bersumber dari mana saja, dari manusia, bisa dari lingkungan, dari hama gitu, dari bahan baku, kemasan, bangunan, peralatan, dan atau kondisi proses yang terlewat atau tidak sempurna. Makanya tadi kita belajar GMP, kita belajar PRP tadi, kayak misalnya manusia, personal hygiene, pakai APD, yang sakit nggak boleh masuk gitu ya, lingkungan, bangunan gitu ya, kemudian kayak macam pengendalian hama, pemeriksaan bahan gitu ya, peralatan bagaimana dikendalikan, gitu. Itu juga masuk ke dalam pengendalian bahaya. Nah, nanti makanya kenapa GMP itu nyambung dengan HACCP, karena tindakan GMP atau tindakan PRP ini sangat berfungsi untuk mengendalikan bahaya tadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi GMP ini ada kaitannya dengan analisa bahaya karena dia mengendalikan bahaya tadi. Atau misalnya dari proses yang ada di diagram alir tadi, prosesnya ada yang kelewat, atau misalnya ada suhu atau waktu yang nggak sesuai dengan parameter standarnya, itu juga bisa menjadi sumber bahaya. Makanya banyak banget ya sumbernya, makanya kita butuh juga pengendalian terkait dengan item-item ini tadi, seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis bahaya antara lain di sini sebenarnya nggak hanya terbatas pada 3 hal ini ya. Ada alergen, ada radiologi. Boleh nanti bahaya alergennya dipisah di sini atau bahaya radiologinya dipisah di sini. Tapi di sini saya belum misahin dulu supaya tahu alergen sama radiologi ini tadinya asalnya dari bahaya mana gitu ya. Nah, yang pertama adalah bahaya fisika. Bahaya fisika adalah bahaya yang mungkin secara kasat mata kita bisa melihat gitu ya, bentuknya apa, misalnya kayak kayu, batu, plastik, kaca, akrilik, logam ya. Ini mungkin secara kasat mata kita bisa lihat. Lalu bagaimana Kak kalau misalnya ada yang nggak kasat
mata, misalnya ada yang kecil-kecil ya, terutama logam, misalnya serpihan logam. Nah, bisa ini juga masuk ke dalam bahaya ya untuk serpihan logam. Nanti akan ada alat namanya metal detector yang akan membantu untuk mendeteksi adanya tadi serpihan logam yang kecil-kecil. Nah, itu juga masuk ya ke dalam bahaya fisika, pokoknya bahaya fisik yang memang terlihat mata ataupun bisa terdeteksi oleh alat tertentu seperti itu. Nah, untuk bahaya kimia nih, ini bahaya kimia ini banyak banget sebenarnya untuk seriesnya atau misalnya contoh-contoh bahayanya apa saja. Tapi secara umum ini ya, bisa misalnya bahaya kimianya itu terjadi secara alami. Artinya kita nggak ngapa-ngapain, tapi dia udah ada pada bahannya gitu ya. Misalnya kayak alergen. Alergen itu kan udah ada pada bahannya gitu ya, zat alergennya. Mikotoksin gitu ya, atau misalnya hasil dekomposisi produk gitu misalnya. Nah itu sudah ada bahaya kimianya di sana gitu ya, itu kita harus kendalikan. Kemudian bahan yang digunakan dalam formulasi misalnya kayak BTP gitu ya, pewarna, pengawet gitu ya. Ini sebenarnya memang diizinkan untuk digunakan di BPOM, juga ada aturannya terkait dengan BTP gitu ya, pewarna, pengawet gitu ya. Tapi dia masuk ke dalam potensi bahaya. Karena apa? Karena dia hanya diizinkan pada dosis tertentu. Kalau misalnya dia digunakan, diformulasi, tapi misalnya dia tuh digunakan seenaknya gitu ya, atau misalnya ngerasa bahwa ditambah lagi deh nggak apa-apa gitu ya, lewatin standar, nah itu masuk dalam bahaya, nah itu nggak boleh. Jadi kenapa masuk dalam bahaya kimia? Karena dia ada potensi penyelewengan, potensi di mana dia digunakan di luar batas standar atau di luar dosis yang diizinkan. Makanya masuk ke dalam bahaya kimia gitu ya untuk BTP ini. Kemudian ada juga yang dia tanpa sengaja atau tidak sengaja bisa muncul. Contohnya kayak misalnya tadi residu bahan kimia pembersih. Makanya tadi kita prioritas menggunakan bahan pembersih yang food grade. Karena kalau nggak food grade, residunya bisa menjadi sumber bahaya kimia. Pestisida misalnya. Kenapa tadi kita butuh misalnya pest trap yang memang dia nggak mengandung pestisida atau nggak mengandung racun tikus. Karena kalau misalnya pestisidanya ada di dalam area produksi, dia bisa tercecer atau misalnya jadi sumber bahaya kimia. Kemudian bahan kimia lainnya ya, kayak bahan kimia sanitasi, kenapa dia harus ada dosisnya, kenapa dia harus disimpan pada gudang khusus. Nah, itu masuk ke dalam bahaya kimia. Kemudian industri logam berat, residu obat, ya itu lain-lain juga masuk ke dalam bahan kimia, bahaya kimia maksudnya. Nah, radiologis, nah ini juga masuk ke dalam bahaya kimia ternyata, tapi kalau mau dipisah jadi khusus radiologis juga bisa ya. Tapi ini saya menemukan ini agak jarang muncul untuk di Indonesia. Ini biasanya hubungannya dengan modifikasi genetik ya, kayak misalnya ada bahan-bahan tertentu yang memang dia dari asalnya sudah termodifikasi secara genetik ya, kayak mungkin kenal dengan bahan GMO, non-GMO, itu hubungannya dengan bahaya radiologis. Jadi mungkin di Indonesia belum banyak yang pakai GMO ya, kebanyakan dia non-GMO. Jadi bahaya radiologisnya ya tetap kita analisa, cuma mungkin munculnya nggak sesering bahaya fisika, kimia lain, atau biologi. Nah, kemudian next kita ke bahaya biologi. Di sini dia tergantung kepada spesies bakterinya apa. Ada yang vegetatif bakteria, contohnya kayak Salmonella gitu ya. Kemudian ada Staphylococcus aureus, E. coli, Listeria, dan lain-lain. Ada juga yang sporoformes atau yang memang dia membentuk spora, kayak misalnya Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Jadi ini masing-masing disesuaikan ya dengan jenis bakterianya apa, tulis aja bakterinya apa yang bisa muncul di produk pangan atau bahan yang kita gunakan. Oke, ini adalah contoh jenis-jenis bahayanya. Nah, di sini kita perlu adanya mengidentifikasi bahaya tadi. Tadi kan bahayanya udah ada ya apa aja. Nah, kita identifikasi di produk kita, di bahan kita, bahaya yang bisa muncul apa aja sih di antara fisika, kimia, biologi, alergen, dan radiologi tadi. Apa saja yang bisa muncul. Nah, biasanya inputnya untuk kita tahu bahayanya dari mana ya, bisa dari diagram alir, dari deskripsi produk ya. Karena kan tadi kita ada yang mengacu kepada regulasi SNI gitu ya. Itu masuk ke dalam input terhadap kita identifikasi bahaya. Kemudian ada deskripsi bahan baku ya, dari bahan bakunya, dari rencana penggunaannya, input-input terkait dengan pengendalian apa saja yang kita lakukan gitu ya. Kemudian
pengalaman, data historis, misalnya udah pernah kejadian sesuatu misalnya yang terkait dengan keamanan pangan yang menyebabkan produknya harus reject atau misalnya gagal keamanan pangan, itu kan kita punya data histori ya, data riwayat kejadian, itu bisa jadi input kita dalam melakukan perbaikan terkait dengan tindakan pengendalian bahaya. Atau bisa juga kalau misalnya belum pernah kejadian, ya kita ambil literatur lain, kayak misalnya dari jurnal, dari data histori perusahaan lain yang terpublikasi gitu ya, atau misalnya dari regulasi yang ada seperti itu. Nah, hal-hal yang memang perlu untuk dipertimbangkan saat mengidentifikasi bahaya adalah kita perlu tahu tahapan sebelum dan sesudahnya itu apa. Apakah dia spesifik atau tidak dalam menghilangkan bahaya gitu ya. Kemudian peralatan, utility, lingkungan, dan manusia gitu ya, yang memang terkait dalam proses gitu ya. Kemudian keterkaitan rantai prosesnya apa saja. Nah, dalam mengidentifikasi bahaya, kita juga perlu menentukan adanya acceptable level atau batas keberterimaan. Kayak misalnya untuk karakteristik biologi, misalnya APP-nya diizinkan misalnya pada 10 pangkat 2 sampai 10 pangkat 4. Nah, itu masuk ke dalam acceptable level. Artinya batas-batas tertentu yang masih bisa kita terima. Ketika misalnya dia di atas batas tadi gitu ya, melebihi acceptable level, maka dia sudah dianggap tidak sesuai seperti itu. Nah, acceptable level atau range yang ada pada karakteristik itu yang nanti masuk ke dalam pengendalian ya. Artinya kita mengacu pada acceptable level tadi, nggak boleh melebihi batas tadi. Dan sumbernya bisa berasal dari regulasi gitu ya, persyaratan konsumen, rencana penggunaan, atau literatur lain. Sama seperti yang ada pada deskripsi produk yang tadi kita bahas tadi ya, dari regulasi tertentu seperti itu. Nah, itu untuk identifikasi terkait dengan bahaya ya, sumbernya dari mana, tahapan apa saja yang akan kita periksa untuk menentukan identifikasi bahayanya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam inti dari namanya identifikasi bahaya atau hazard assessment atau penilaian bahaya. Oke, sebelum kita mulai ke pohon keputusan, kita perlu tahu ya, apakah bahaya yang kita miliki, bahaya yang berasal dari produk, dari bahan, masuk ke dalam bahaya signifikan atau bahaya tidak signifikan. Nah, dari mana kita tahu bahaya ini signifikan, bahaya ini tidak signifikan? Dari analisa likelihood atau probability, ini sama aja ya, likelihood sama probability itu sama. Ya, ini hanya bahasa lain ya, boleh pakai bahasa likelihood, boleh pakai probability, silakan. Bagaimana kecenderungan interaksi antara likelihood atau probability atau keseringan atau frekuensi kejadian dengan severity atau consequence atau tingkat keparahan jika kejadian itu terjadi. Ya. Untuk area kuning ini non signifikan, untuk yang biru ini signifikan. Artinya ketika signifikan ini harus dianalisa lebih lanjut apakah betul bahayanya kritis atau bahayanya tidak kritis seperti itu. Nah, untuk analisanya, pertama untuk likelihood atau probability, di sini ada low, medium, ada high. Ada low, contohnya peluang kejadian rendah. Contohnya kayak 0 selama 6 bulan. Artinya dia belum pernah kejadian dalam 6 bulan ya. 0 dalam 6 bulan maksudnya. Nah, untuk M itu medium. Medium itu sekali kejadian pun bahaya itu muncul, itu masuk ke dalam likelihood medium. Ya, 1 sampai 3 kali dalam 6 bulan. Nah, kalau high, dia sangat sering, lebih dari 3 kali dalam 6 bulan. Itu masuk ke dalam high, ya. Jadi kita tahu dulu frekuensi kejadian munculnya bahaya ini di perusahaan kita tuh sampai mana? Apakah belum? Apakah sudah pernah 1 kali? Apakah sering lebih dari 3 kali dalam 6 bulan? Nah, itu kita harus punya data history dalam perusahaan kita, gitu ya. Kemudian severity. Nah, severity ini bisa bersumber dari data history atau misalnya dari regulasi atau dari literatur atau dari misalnya jurnal-jurnal penelitian. Nah, ini kita harus aktif cari ketika misalnya muncul bahaya ini severity-nya apa, kita harus tahu gitu ya. Kita harus cari datanya. Nah, low itu di sini tidak menimbulkan sakit atau kematian, artinya dia masih bisa ditoleransi ya, nggak sampai bikin orang sakit, nggak sampai bikin orang mati gitu ya. Kemudian medium itu dapat menyebabkan sakit kronis dan high itu dapat menyebabkan kematian. Nah, ini kita harus tahu dia pada level yang mana gitu ya. Nanti baru kita tarik ke dalam tabel ini, misalnya kalau L ketemu L gitu ya, likelihood low ketemu severity low, dia tidak signifikan.
gitu ya. Tapi kalau dia misalnya dia likelihood-nya L, tapi dia ketemu sama severity yang high, ya. Dia belum pernah kejadian, tapi kalau kejadian dia fatal akibatnya gitu ya. Dia masuk LH. LH itu artinya signifikan, ya. Itu yang masuk ke dalam nanti kita analisa dalam pohon keputusan, ya. Jadi kita perlu tahu dulu bahayanya signifikan atau tidak melalui tadi assessment ini ya, menggunakan tools zona signifikan dan tidak signifikan. Oke, sampai sini mungkin sudah paham ya terkait dengan penentuan signifikan dan tidak signifikan. Next. Nah, sebelum kita ke pohon keputusan, kita perlu tahu ketika misalnya kita ada bahaya nih, baik misalnya signifikan atau tidak signifikan, kita perlu tahu tindakan pengendaliannya apa yang relevan ya. Control measure-nya apa. Ini bisa dilakukan, misalnya bisa dilakukan hanya tunggal, contohnya kita mengendalikan dari sisi satu parameter, atau misalnya dirasa belum cukup, boleh dikombinasikan dengan tindakan pengendalian lain gitu ya. Boleh nanti dikombinasikan saja tindakan pengendaliannya yang bisa untuk mencegah, menghilangkan, atau mereduksi, mengurangi bahaya sampai tingkat penerimaan yang diterima. Ya, contohnya seperti di tabel sebelah kanan ya. Di sini contohnya adalah jenis bahayanya. Di sini contohnya biologi. Asalnya dari bakteri ya pasti. Nah, tindakan pengendaliannya apa yang bisa mencegah, menghilangkan, atau mereduksi dari setiap bahaya. Ya, kalau bakteri atau biologi biasanya hubungannya dengan pemanasan ya, cooking, baking gitu ya, perebusan dan lain sebagainya dengan proses pemanasan. Kemudian pembekuan misalnya disimpan dingin atau pengaturan pH. Nah, 3 proses ini sangat bisa menekan atau mengendalikan pertumbuhan bakteri, makanya masuk ke dalam contoh tindakan pengendalian. Kalau kimia banyak, karena kan tadi sumbernya banyak ya, ada yang memang dari asal bahannya, ada yang memang dari asal bahan kimianya gitu ya. Nah, itu pengendaliannya juga banyak. Kalau alergen, biasanya di sini lebih kepada alergen cleaning program ya, pembersihan tadi, residu alergennya, swab alergen, atau misalnya lebih kepada kayak misalnya pemisahan gudang, pemisahan penyimpanan, penanganan untuk material alergen itu seperti apa. Intinya program untuk memanajemen alergen tadi gitu ya. Kemudian sanitizer. Di sini kayak misalnya bahan-bahan kimia gitu ya. Maka tindakan pengendaliannya adakanlah program sanitasi gitu ya. Untuk tadi misalnya melis bahan sanitasi apa yang digunakan, dosisnya berapa, nah itu kan ada program-programnya gitu ya untuk tahu pengendalian bahan sanitasinya bagaimana. Kemudian toksin, misalnya toksin yang memang ada secara natural pada bahan, ya kita adakan supplier quality management, ya kita adakan jaminan supplier bahwa bahan yang disuplai oleh supplier itu adalah bahan yang bebas toksin, yang memang toksinnya sudah ditekan di awal oleh supplier, jadi bebas toksin ketika kita gunakan. Kemudian lubrikan atau pelumas atau oli gitu ya, maka ini biasanya berhubungan dengan tindakan pengendalian dari program maintenance, misalnya maintenance memetakan misalnya untuk mesin-mesin tertentu yang diberikan lubrikan gitu ya. Kemudian lubrikannya ini harus yang food grade ya, apalagi lubrikan yang memang digunakan untuk mesin yang kontak dengan produk, maka usahakanlah pelumasnya ini harus yang food grade seperti itu. Kemudian kalau fisik juga macam-macam ya, kalau pecahan kaca contohnya kayak glass policy atau kayak kebijakan terkait dengan pemeliharaan atau pengendalian material kaca atau mudah pecah. Logam contohnya kayak menggunakan metal detektor gitu ya, kemudian kalau kayu menggunakan filter atau penyaringan. Nah, ini bebas sih Bapak Ibu sekiranya punya program pengendalian lain boleh diaplikasikan asalkan relevan dengan tadi upaya untuk mencegah, menghilangkan dan atau mengurangi bahaya ya, seperti itu. Nah, ini adalah inti dari analisa bahaya yang akan kita pelajari saat ini ya Bapak Ibu. Ini mungkin agak berbeda dengan pohon keputusan yang mungkin sebelumnya sudah dipelajari di awal atau sudah diterapkan di perusahaan ya. Disclaimer aja nih ya, pohon keputusan yang akan kita bahas ini adalah bersumber dari ISO 22000 Interpretation by FSSC Foundation. Jadi ini adalah hasil interpretasi dari ISO 22000 oleh Badan FSSC. Ya, mungkin sebelumnya pernah menerapkan pohon keputusan, mungkin yang berasal dari kodeks ya kalau nggak salah, itu ada 4 pertanyaan. Tapi yang ini ada 5.
Ya, sekilas mungkin kalau ada 5, wah nambah lagi pertanyaannya ya 1 Kak, makin ribet nih. Tapi salah satu benefit ketika misalnya Bapak Ibu mulai mengadopsi 5 pohon keputusan ini adalah CCP yang tadinya ada pada perusahaan Ibu ketika Bapak Ibu misalnya ketika pakai 5 pohon keputusan CCP-nya bisa berkurang. Karena di 5 pohon keputusan ini syarat menjadi CCP itu menjadi lebih ketat. Ya, artinya dia nggak syarat CCP-nya agak berbeda dengan syarat CCP yang ada di pohon keputusan 4 ya, 4 pohon keputusan. Jadi bisa jadi kalau misalnya Bapak Ibu menerapkan 5 pohon keputusan ini, CCP-nya nanti akan berkurang gitu maksud saya. Jadi itu adalah salah satu benefit kita menerapkan 5 pertanyaan pada pohon keputusan ini. Oke, saya jelaskan secara lebih mudah dipahami ya Bapak Ibu secara garis besarnya untuk 5 pohon keputusan ini. Yang pertama adalah pasti kita perlu adanya dokumentasi terkait dengan analisa bahaya ya. Kayak kita mendaftar gitu ya pada produk, pada bahan gitu ya. Bahayanya apa saja tadi seperti yang tadi kita sudah pelajari gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga untuk bahayanya, untuk bahan dan produk juga masih menggunakan satu pohon yang sama. Jadi nggak ada beda pohon. Pohonnya sama-sama pakai 5 ya. Kemudian ketika sudah buat dokumen analisa bahayanya, masukkan ke dalam pertanyaan 1 ya. Apakah ada bahaya signifikan dalam tahap ini? Ya. Cari tahu bahaya signifikan dari mana atau bahaya spesifik dari mana. Dari tadi yang ada di tabel tadi yang ada zona signifikan, zona tidak signifikan, kan tahu ya mana yang bahayanya signifikan, mana yang bukan, kita kan tahu gitu ya. Nah, kalau bahayanya tidak signifikan, maka dia sudah langsung keluar dari pohon. Dia sudah keluar. No, tidak signifikan. Berhenti sampai situ. Dia nggak lanjut. Pengendaliannya bagaimana? Terapkan PRP. PRP itu tadi ya, tools pengendalian yang mirip dengan GMP yang kita pelajari sebelumnya ya. Pengendaliannya cukup dengan GMP, berhenti sampai situ ya, atau PRP ya. Kemudian ketika misalnya bahayanya di sininya sudah signifikan, tadi zonanya sudah signifikan tadi yang biru gitu ya, dia maju ke pertanyaan 2. Apakah control measure diperlukan dalam tahap ini? Perlu nggak tadi tindakan pengendalian dalam tahap sekarang ya, bukan tahap sebelumnya, bukan tahap yang akan datang, tapi tahap ini, tahap sekarang. Kalau misalnya tidak butuh gitu ya, ya sudah terapkan PRP lagi, balik lagi gitu ya. Tapi usahakan nanti next di kesempatan selanjutnya dia sudah harus bikin control measure, atau misalnya di langkah proses selanjutnya gitu ya, berhubungan dengan proses ini ada control measure. Jadi jangan sampai lost control measure sama sekali nggak ada gitu ya. Kalau di sini kebetulan nggak ada ya di tahapan lain dibuatkan control measure-nya, atau tahapan ini nanti kita rumuskan control measure-nya nanti mau apa ya. Oke, dia sudah ada control measure tahap ini. Maju ke pertanyaan 3. Apakah sudah tersedia control measure-nya? Kayak misalnya SOP-nya sudah ada, instruksi kerja sudah ada, fasilitas mesinnya sudah ada yang mengendalikan ya. Kalau misalnya belum, ya kita modifikasi di sini. Ada kan tadi kayak misalnya control measure-nya, kemudian bagaimana SOP-nya, prosedurnya gitu ya, atau apakah kita perlu memodifikasi proses gitu ya, intinya gitu. Atau misalnya tetapkan control measure dari misalnya di sini kita koordinasi dengan supplier gitu ya untuk control measure-nya, untuk kita membuat control measure yang sudah ada di sini gitu ya. Kemudian kalau misalnya belum ketemu nih caranya untuk bisa menyediakan prosedur control measure, ya kita informasikan kepada konsumen kemungkinan produk kita ada bahayanya gitu ya. Tapi kita hindari ya, usahakan kita punya prosedur untuk control measure yang akan kita jalankan seperti itu. Nah, ini part 2 atau lanjutannya. Oke. Ketika misalnya sudah punya control measure ya, sudah ada fasilitasnya, prosedurnya, lain sebagainya, maju ke pertanyaan 4. Apakah ada kegagalan control measure dengan resiko tinggi untuk keamanan produk? Artinya, apakah control measure ini punya potensi kegagalan? Yang mencakup dilihat dari dampak bahayanya ya, pasti ya, melihat kegagalan itu kan dilihat dari dampaknya, apakah dia dampaknya sangat fatal gitu ya. Kemudian apakah control measure yang sudah diterapkan ini dia spesifik? Spesifik artinya gini, putus pada itu saja. Di selanjutnya dia udah nggak ada control measure, namanya spesifik. Tapi kalau misalnya di next step dia ada
next proses dia ada control measure lagi yang lebih spesifik, maka dia disebut tidak spesifik. Nah, spesifik itu artinya khusus. Artinya ya udah sampai situ gitu, sampai situ pengendaliannya, di sananya nggak ada pengendalian lagi gitu ya. Tapi kalau dia ada pengendalian lagi yang lebih ketat, maka di tahap itu tidak disebut dengan spesifik ya. Apakah ada pengendalian selanjutnya? Bagaimana pengendaliannya, tunggal atau kombinasi? Nah, kalau misalnya di sini control measure-nya dia tidak spesifik gitu ya, maka dia no. Masuk ke dalam OPRP. OPRP itu adalah Operational Prerequisite Program. Jadi dia seperti PRP, tapi dia sudah punya batas. Nama batas yang diizinkannya adalah action kriteria. Kita menyebut batas pada OPRP di sini namanya action kriteria. Ya, nanti akan dijelaskan bedanya action kriteria sama batas kritis di CCP itu bedanya apa, nanti akan dijelaskan. Pokoknya kita tahu dulu di sini ketika misalnya ketahuan control measure-nya nggak spesifik, dia akan jadi no, akan jadi OPRP di sini, ya. Oke, karena dia tidak spesifik. Nah, kemudian ketika misalnya dia spesifik, tidak ada pengendalian lagi di tahap selanjutnya, dia masuk pada pertanyaan 5. Ini yang membedakan dengan pohon keputusan yang 4 ya Bapak Ibu. Mengapa CCP-nya bisa berkurangnya ada di sini pertanyaan 5. Apakah mungkin untuk menetapkan batas kritis yang 1 terukur? Ya, artinya ada batas kritis ya. Kedua, dapat terdeteksi saat itu, timely detection. 3, dapat terkoreksi saat itu, timely correction. Jadi syarat CCP-nya ada 3 sekarang. Batas kritisnya ada, terdeteksi saat itu, terkoreksi saat itu. Nah, itu yang menjadikan titik ini sebagai CCP. Kalau no, misalnya dia batas kritis punya, tapi tidak dapat terdeteksi saat itu, tidak dapat terkoreksi saat itu, maka dia masuknya OPRP. Ya, jadi nggak cuma syarat CCP itu nggak cuma punya batas kritis sekarang, tapi udah banyak, harus punya deteksi saat itu dan terkoreksi saat itu. Kalau misalnya salah satu tidak memenuhi 3 prinsip tadi, dia masuk ke OPRP, no. Ya, kalau misalnya dia memenuhi 3 prinsip tadi, jadilah dia CCP, sehingga muncul batas kritis, critical limit, bagaimana monitoring pengukuran saat itu juga, bagaimana dia dikendalikan. Dan produk yang gagal ketika titik ini disebut dengan potentially unsafe atau berpotensi tidak aman. Ya. Jadi itu bedanya Bapak Ibu di 5 pohon keputusan. Oke, lalu saya pilih yang mana, Kak? Saya mau pilih yang mana nih? Saya mau menerapkan yang mana? Tidak ada mandatori atau kewajiban untuk memilih yang mana ya Bapak Ibu. Boleh bertahan pada 4 pohon keputusan, boleh mencoba yang 5 pohon keputusan ya. Silakan. Asalkan didiskusikan dulu dengan internalnya apakah sanggup, apakah mampu, kemudian dengan badan sertifikasi terkait apakah mereka sudah memberikan suggest atau semacam saran untuk mulai berpindah pada pohon keputusan yang 5 ini gitu ya. Yang penting kita pertimbangkan dulu benefitnya apa ketika kita mau pindah pohon keputusan ya. Intinya sama-sama relevan, mau 4 atau 5, tinggal dipilih mana saja yang masih bisa kita terapkan atau yang lebih relevan untuk diterapkan gitu ya, sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, itu kurang lebih ya Bapak Ibu untuk 5 pohon keputusan. Kita lanjut dulu. Nah, ini contohnya ya terkait dengan contoh analisa bahaya bahan baku. Contohnya kayak tepung terigu. Kategori dia fisik ya, pasti di sini untuk hazard kerikil dan pasir, source-nya dari bahan baku, raw material. Nah, acceptable levelnya pasti kita nggak mau ya ada kerikil pasir sehingga dia negatif. Probability-nya dia low karena belum pernah kejadian ya ada kerikil pasir di tepung. Severity-nya M karena kalau ketelan kerikil sama pasir bisa jadi sakit ya orangnya. Risk significance-nya dia no, L ketemu M dia no. Ya, ini untuk bahan baku. Nah, Q1-nya di sini dia no karena kalau dia sudah non-significance, dia Q1 pasti no. Tapi kalau dia significance-nya ya, yes, di sini signifikan, maka Q1 atau pertanyaannya yes. Jadi kalau sudah no, dia putus di Q1, dia no. Nah, kalau no ini pengendaliannya bagaimana ya? Ada PRP itu tadi GMP. Contohnya kayak pengecekan material setiap kedatangan tadi ya. Kemudian tepung terigu untuk bahaya kimia. Contohnya kayak PB, CD, SN, HG, AS gitu ya. Ini adalah bahan kimia gitu ya, bahaya kimia gitu ya, yang mungkin bisa dilihat di SNI untuk tepung terigu ya, bahaya kimianya ini misalnya kalau untuk
pemantauannya seperti ini untuk bahaya kimianya, logam berat. Nah, acceptable levelnya sekian, boleh dirujuk pada regulasi seperti SNI tepung terigu, silakan. Probability-nya low, nggak pernah kejadian ada cemaran ini gitu ya. Severity-nya high. Kalau logam berat, dia udah high ya, karena bisa bikin kematian kalau untuk logam berat. Nah, significance-nya dia yes itu artinya dia significance. Ini significance di sini. Sehingga Q1-nya juga yes dong ya. Kemudian Q2-nya dia no. Kenapa dia Q2-nya? Q2-nya no, karena dia control measure-nya sudah ada pada tahap sebelumnya. Sehingga kita tidak butuh control measure saat itu. Ya, saat kita menggunakan tepung, kita nggak butuh lagi saat itu diuji, tapi sudah ada di awal, di tahap sebelumnya. Nah, dia no, masuknya PRP. PRP-nya apa di sini pengendaliannya? Tadi pengecekan material setiap kedatangan ya. Tadi kecek COA apa segala macam. Kemudian meminta hasil uji lab eksternal secara periodik dari supplier. Nah, itu masuk ke dalam tindakan di awal sehingga control measure saat itu tidak perlu ya karena sudah di-cover dengan tindakan di awal ini. Kemudian biologi. Biologi perhatikan ya Bapak Ibu, untuk bakteri tolong analisanya dipisah. Apalagi bakterinya yang beda-beda kayak gini, kayak ALT, E. coli ya. Karena ada bakteri patogen, ada non patogen. Sehingga severity-nya akan berbeda-beda. Contohnya kayak ALT. ALT itu sekian ya, 10 pangkat 4 koloni per gram ya. Probability-nya dia low, nggak pernah ada kejadian ALT melebihi ambang batas. Kemudian severity-nya dia low karena ALT itu bukan masuk yang patogen banget ya, istilahnya melebihi batas pun dia masih bisa kita toleransi gitu ya, nggak sampai bikin sakit atau kematian ya. Nah, ketika low ketemu low, dia no, sehingga non-significance. Jadi Q1-nya juga no. Masuknya dia PRP, pengendaliannya tadi sama, pengecekan material setiap kedatangan, meminta hasil COA dari supplier. Nah, kalau E. coli kenapa dipisah? Karena satu, standarnya dia beda, dua, severity-nya dia beda ya, karena kalau dia melebihi ambang batas sedikit pun bisa menyebabkan kematian, orang diare kemudian meninggal seperti itu. Jadi L ketemu H meskipun belum kejadian, tapi karena severity-nya sudah tinggi, dia signifikan. Ya. Kemudian ketika di sini masuk ke dalam Q1 karena signifikan, dia menjadi yes ya. Q2-nya dia no karena di sini dia sudah ada tadi program di awal ya, kayak pengecekan material setiap kedatangan dan ada pemeriksaan COA dari supplier. Jadi saat itu juga saat mau menggunakan tepung terigu kita nggak ada pengendalian lagi gitu ya, sehingga dia PRP karena tidak butuh control measure saat itu. Nah, untuk alergen ini gluten. Nah, gluten ini kita nggak bisa punya batas standar range berapa sampai berapa karena sedikit pun dia sudah masuk alergen gitu ya. Nah, acceptable levelnya di sini asalkan tidak ada kontaminasi silang aja gitu ya. Nah, probability-nya M. Ternyata pernah kejadian satu kali gitu misalnya kecampur antara alergen dan non alergen. Severity-nya dia high. M ketemu H, dia yes atau signifikan. Nah, di sini ketika kenapa alergen itu high? Karena kita nggak tahu sedikit pun alergen yang masuk ke dalam konsumsi oleh konsumen itu bisa menyebabkan timbulnya reaksi alergen yang berbeda-beda setiap orang, bahkan sampai kematian. Makanya kita tetapkan dia high. Oke, M ketemu H, dia yes atau signifikan. Q1-nya di sini yes, dia juga no di sini karena pengendalian di awal sudah terjadi ya, sehingga tidak butuh control measure saat itu. Contohnya kayak pengendalian alergen, membuat matriks alergen, dan pemisahan penyimpanan alergen. Makanya dia di sini disebut dengan PRP karena pengendaliannya lebih kepada GMP yang sudah diterapkan di awal seperti itu. Nah, kalau untuk radiologi dia nihil ya karena memang belum nemu ya tepung terigu yang memang dia ada hasil radiologinya. Jadi di sini boleh dikosongkan, nihil dikosongkan. Nah, untuk contoh analisa bahaya proses, di sini contohnya metal detector packing ya. Ini adalah proses ini biasanya dia spesifik untuk menghilangkan bahaya apa. Nah, kalau metal detector dia lebih kepada logam ya, fisik logam. Hazardnya serpihan peralatan logam, acceptable limitnya pasti negatif ya. Nah,
probability-nya L. L itu artinya belum pernah ada kejadian kelolosan ya serpihan logam gitu. Severity-nya dia high, artinya kalau udah masuk logam kecil bisa menyebabkan kematian ya di sini. L ketemu H, dia yes, artinya dia signifikan. Poin keputusannya P1 pertanyaan 1 ketika dia signifikan, maka dia akan yes di sini. P2-nya dia yes juga. Kenapa? Karena dia butuh control measure saat itu. Saat itu juga dia butuh mendeteksi logam tadi gitu ya dengan menggunakan metal detector. P3-nya yes juga. Kenapa dia yes? Karena sudah tersedia control measure-nya. Ada metal detectornya, ada SOP-nya, ada IK-nya, ada batas sensitivitas alatnya gitu ya. P4-nya dia yes. Kenapa? Karena dia spesifik. Nggak ada lagi tuh di tahapan packing yang mendeteksi adanya metal gitu ya. Kemudian P5-nya dia yes juga. Karena dia dapat punya batas kritis, dapat terdeteksi dan terkoreksi saat itu juga. Karena kalau metal detektor ketika ada logam lewat, dia akan membuka saat itu juga konveyornya. Dia langsung terdeteksi saat itu. Makanya dia disebut dengan CCP. Control measure-nya monitoring sensitivitas metal detektor. Ini ada batasnya ya, misalnya berapa milimeter gitu. Nah itu ada untuk batas sensitivitas. Kemudian yang kedua ada sieving floor. Sieving floor itu kayak ayakan tepung gitu ya. Bahayanya ada kerikil, ada karet gitu ya yang untuk bahaya non logam gitu ya. Nah, sumbernya bisa jadi dari bahan baku atau proses sebelumnya. Kemudian acceptable levelnya negatif ya, kita nggak mau ada kerikil, karet gitu ya. Probability-nya L, belum pernah ada kejadian kelolosan. Severity-nya dia high. High itu artinya ya parah gitu kalau misalnya sampai ada masuk kerikil atau karet gitu ya. Nah kalau untuk P1-nya dia yes karena bahayanya signifikan, P2-nya dia yes karena control measure-nya dibutuhkan saat itu untuk menyaring tepung gitu ya. P3-nya dia yes karena sudah ada control measure-nya, sudah ada alatnya, sudah ada IK-nya, SOP-nya, pemantauannya. P4-nya dia no. Nah, kenapa dia no? Ini saya ambil case misalnya setelah proses penyaringan ada lagi tahapan visual di selanjutnya gitu ya untuk pemeriksaan secara visual terkait dengan tadi kerikil, karet dan lain sebagainya. Makanya dia masuk ke dalam OPRP karena dia tidak spesifik seperti itu. Nah, control measure-nya cek kondisi ayakan tidak ada yang robek. Nah, ini contoh ya terkait dengan pemenuhan CCP dan OPRP seperti itu. Nah, untuk perbedaan terkait OPRP dan CCP di sini untuk analisa bahaya, bahayanya apa, acceptable level, control measure, verifikasi, validasi, dia kurang lebih sama ya Bapak Ibu, tapi yang membedakan lebih kepada monitoringnya. Kalau OPRP dia bisa pengukuran atau pengamatan ya gitu. Nah kalau CCP di sini dia lebih ke pengukuran, jadi dia tidak bisa diamati untuk CCP. Nah, untuk kriteria, batas kritis dalam OPRP disebut dengan action kriteria. Dia bisa secara kuantitatif kita amati atau kita hitung gitu ya, atau secara visual dapat diamati. Artinya dia bisa data kuantitatif atau kualitatif bentuknya. Nah, kalau CCP, dia critical limit-nya atau batas kritisnya harus secara kuantitatif, artinya ada range angka yang memang ada batasnya gitu ya. Kemudian untuk penyimpangannya OPRP ini bisa berdampak pada keamanan pangan, bisa enggak. Kalau CCP dia berdampak besar pada keamanan pangan. Kemudian tindakan koreksinya ketika misalnya ada kesalahan, OPRP ini bisa kita evaluasi dulu baru kita tetapkan dia tidak aman. Tapi kalau CCP ini berpotensi besar terhadap keamanan pangan sehingga dia bisa saja langsung dikategorikan sebagai produk tidak aman karena masuk ke dalam kegagalan CCP. Nah, ini untuk bedanya ya, yang lebih membedakan tadi ke pengamatan kuantitatif dan kualitatif, juga ke proses analisa tadi pohon keputusannya. Nah, untuk batas kritis, tadi ya sudah disebutkan, dia harus punya, dapat diukur, dapat terdeteksi saat itu, dan dapat terkoreksi saat itu. Ya, kalau misalnya batas kritisnya terpaksa harus mengamati gitu ya, CCP-nya terpaksa harus mengamati, ya pastikan orangnya dapat terkalibrasi, orangnya terlatih sehingga datanya lebih objektif, datanya dapat konsisten untuk dihasilkan pengamatan yang valid seperti itu. Dan ada prosedur yang memang mengatur terkait dengan pemantauan CCP secara kualitatif atau secara pengamatan.
Kemudian dapat menetapkan adanya pemantauan. Pemantauan di sini artinya kita adakan tindakan pengukuran, kemudian alat-alatnya apa saja, kita kalibrasi gitu ya, frekuensi pemantauannya apa saja gitu, kapan gitu ya, tanggung jawab dan wewenangnya bagaimana. Contohnya begini, untuk menetapkan sistem pemantauan, kita bisa buat tabel dengan what, where, who, when, dan how. Contohnya kayak apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Kayak kita buat tabel, apa saja yang dipantau. Contohnya kayak tadi, setiap proses tadi yang berhubungan dengan CCP gitu misalnya. Pastikan hal yang dipantau langsung berhubungan dengan CCP. Misalnya kayak metal detector gitu ya. Where, di mana, di area produksi misalnya. Who, siapa, oleh QC, oleh produksi misalnya. When, kapan, misalnya setiap hari gitu ya, setiap shift gitu ya. Dan how, bagaimana, misalnya dengan kalibrasi internal atau misalnya dengan pengecekan secara internal itu bisa ada pemantauan. Jadi buatkan sistem pemantauan terhadap tadi proses yang berhubungan dengan CCP terkait dengan apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian ketika misalnya ada sesuatu ketidaksesuaian, maka buatkan tindakan koreksinya ya. Tindakan koreksinya seperti ini. Misalnya ada yang tadi dia terbukti misalnya mengandung serpihan logam, konveyornya membuka gitu ya. Dia jatuh langsung terpisah dari line ya. Kita koreksi langsung gitu ya. Kita langsung disposisi, langsung kita dislokasikan produk tercemar gitu ya untuk dipisahkan dengan line. Kemudian jangan lupa adakan evaluasi. Ketika memang ada yang terdeteksi seperti itu, maka kita evaluasi penyebabnya apa untuk kita adakan tindakan perbaikan dan pencegahan. Dan lakukan pencatatan terkait dengan ketidaksesuaian yang muncul. Kemudian adakan verifikasi. Nah, ini adalah step di mana kita memverifikasi seluruh tahapan proses HACCP. Bisa dilihat dari catatan pemantauan, kita lihat-lihat form gitu ya, bagaimana riwayat form pemantauan selama ini, pemeriksaan riwayat penyimpangan, inspeksi saat ke produksi gitu ya, kemudian sampling produk, betul nggak sih cemarannya masih ada gitu ya, bisa dari tren komplain gitu ya, dari audit internal. Jadi ini semacam kayak pengecekan kembali, betul nggak sih selama setahun ini HACCP-nya sudah benar atau belum. Nah ini bisa dilakukan verifikasi dari cakupan hal-hal ini tadi ya. Harus ada programnya, kemudian metodenya bagaimana, frekuensinya bagaimana. Oke, terakhir adalah menetapkan dokumentasi. Jadi di sini kita perlu mendokumentasikan setiap langkah HACCP dan setiap prinsipnya ya, dari mulai langkah 1 sampai langkah 14 ya. Juga berkaitan dengan SOP-nya, instruksi kerja atau WI-nya itu harus ada yang berkaitan dengan setiap tahapan pemantauan. Dan lakukan catatan hasil monitoringnya terpelihara agar nanti setiap bukti-bukti pemantauannya kita punya dan terpelihara dengan baik. Termasuk juga dengan tindakan koreksi dan tindakan verifikasi. Oke, sudah lewat setengah 12, nggak apa-apa ya, saya tutup untuk HACCP hari ini. Mungkin belum ada yang belum jelas sampaikan, mungkin bagi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan untuk sesi kedua ini. Boleh saya kembalikan ke Kak Arina untuk sesi diskusi ya. Silakan Kak Arina. Oke, terima kasih banyak Kak Rizka Aulia atas materi HACCP-nya. Gimana teman-teman? Sudah mulai mengerti ya soal HACCP ya? Emang agak padat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada teman-teman yang masih stay sampai jam 12 kurang seperti itu. Wah, keren banget, udah hampir 4 jam loh. Oke, baik. Kita langsung saja ke link Slido. Oh iya, saya mengingatkan kembali, maaf tadi ada kesalahan informasi. Jadi nanti ketika masuk ke sudah dibagikan link evaluasi, teman-teman diharapkan untuk mengisi semuanya, evaluasi maupun post testnya seperti itu. Dan bagi yang upgrade, yang kemarin maupun yang hari ini, linknya sama ya. Jadi yang saya katakan di awal tadi salah informasi. Jadi nanti bagi yang upgrade hari ini maupun yang kemarin itu linknya sama seperti itu. Namun bagi yang upgrade hari ini sertifikatnya masih besok seperti itu teman-teman. Oke, baik, kita langsung saja di Slido Kak. Kurang lebih masih ada waktu 20 menitan ya teman-teman. Kita langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengidentifikasi analisis bahaya dan CCP pada proses produksi bahan alergen? Contohnya gula semut. Karena dari awal produk ini basisnya alergen. Oke, silahkan. Kak Rizka. Oke, untuk alergen ya, tadi contohnya sudah ada ya di tabel kalau nggak salah untuk tepung ya, tadi gluten ya.
ini kan lebih kepada bahannya, tapi ini saya lihat analisa bahaya dan CCP pada proses produksi bahan alergen, karena dari awal produk ini basisnya alergen. Nah, tapi saya nangkepnya di sini bukan ke analisa bahan. Tadi kan kita contohnya analisa bahan ya, ke tepung, tapi ini analisa proses ya. Oke, untuk gula semut gitu ya. Dia ke anonim ya di sini. Aku sebenarnya mau konfirmasi lagi sih di sini. Maksudnya untuk proses produksi gula semut di sini artinya di pabrik itu hanya memproduksi gula semut ya. Maksudnya nggak ada dicampur dengan produk lain gitu, sharing facility dengan non alergen atau produk lain yang bukan alergen. Nah, selama misalnya memang perusahaan itu hanya bergerak pada proses produksi gula semut gitu ya, memang dia alergen dan memang tidak memproduksi bahan atau produk yang memang non alergen, saya rasa itu nggak perlu ada semacam pengendalian yang bagaimana gitu ya, yang terlalu ketat ya, karena memang nggak ada potensi kontaminasi gitu ya, karena memang saat itu ya hanya memproduksi alergen saja, tidak ada kemungkinan kontaminasi dengan yang non alergen. Jadi sama saja seperti dengan prinsip CCP sebelumnya gitu ya. Jadi tetap sama dengan tadi kayak 5 poin keputusan, bagaimana menganalisanya gitu ya. Cuma mungkin untuk bagian-bagian analisa kontaminasi, karena memang produknya gula dan nggak ada produk lain gitu misalnya, ya nggak apa-apa, nggak usah masukkan kata kontaminasi. Kecuali kalau misalnya ada produksi misalnya yang non alergen, nah itu bisa masukkan kontaminasi sebagai sumber bahaya. Tapi kalau cuma gula semut aja, saya rasa nggak menimbulkan kontaminasi alergen ya, karena memang hanya memproduksi produk yang alergen saja, seperti itu. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, kita beralih lagi ke Kak Ubed. Apakah sama HACCP pada industri pangan dengan HIRAC dalam K3 industri? Beda. Beda, saya juga pernah handle analisa HIRA DC ya, saya tahunya HIRA DC namanya ya. Untuk K3 beda, karena kan HACCP itu untuk bahaya pangan, kalau HIRA DC untuk resiko terjadinya tadi misalnya kecelakaan kerja gitu, atau alat-alat yang memang tidak memungkinkan memberikan keselamatan kepada personel gitu ya. Jadi beda ya, lingkupnya juga beda gitu, HACCP lebih kepada pangan, HIRA DC kepada K3, jadi beda ya. Terus tahu saya kalau HIRA DC juga dia nggak ada poin keputusan ya. HIRA DC itu lebih ke tadi, ke yang dia masuk bahaya signifikan, risiko signifikan atau bukan. Dia tabelnya udah 5x5. Kalau HACCP dia 3x3 dengan menggunakan bantuan 5 poin keputusan. Jadi secara standarnya aja udah beda. Jadi nggak sama antara HACCP dengan HIRA DC, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya Kak Ubed, beda HACCP pada industri pangan. Kalau yang HIRAC ini dalam K3 ya, bahasannya dalam K3 seperti itu. Oke, kita lanjut ke teman kita yang sudah raise hand, ada Kak Muhammad Rahman. Oke, silakan Kak Muhammad Rahman untuk mengaktifkan ya saya. Silakan. Assalamualaikum. Salam, boleh Kak Rahman pertanyaannya silakan. Ya, saya mau nanya tentang yang tadi yang ALT. ALT. Untuk ALT itu kan masuknya dia kan di low ya. Iya, low. Kenapa, Kak? Nah, itu kan harusnya kan kalau ALT angka lempeng total ya. Jadi enggak spesifik bakteri apa sih yang dicek ya. Jadi Iya, kemungkinan betul. ada ini enggak sih kemungkinan dia jadi high atau jadi medium tingkat ininya. Itu gimana, Pak? Iya. Oke. Memang sih ALT itu terlalu umum ya. Maksudnya kita nggak bisa menspesifikkan bakterinya itu apa ya kalau ALT, karena kan hanya menghitung proteinnya kalau nggak salah, kalau saya tahu untuk ALT. Nah, karena dia masih bersifat umum, sepanjang saya belajar HACCP ya, ALT ini dia masih masuk ke dalam bakteri risiko rendah, Kak. Kecuali kalau misalnya dia sudah mulai spesifik terdeteksi E. coli dan Salmonella,
gitu ya, itu udah beda lagi, itu maksudnya high. Jadi untuk TPC untuk ALT ini dia risikonya nggak setinggi seperti E. coli atau salmonella ya. Mungkin L atau M masih bisa lah ya, tapi untuk high saya belum nemu analisa TPC yang sampai high gitu, kecuali kalau bakterinya sudah bakteri patogen. Karena umum bisa dibilang dia ada potensi bakteri patogen juga bisa, ada potensi patogen juga enggak. Jadi kita ambil tengah-tengahnya ya, antara low atau medium untuk severity-nya. Lebih baiknya itu mending nggak usah ALT ya, tapi kita langsung spesifik ke Oh, itu bakterinya boleh, aja kali boleh. ya. Kita nggak usah Boleh, nggak apa-apa. boleh. Kalau dirasa misalnya lebih efektif menggunakan parameter yang tadi, misalnya apa namanya patogennya, boleh, nah, nggak apa-apa. Karena saya juga pernah menganalisa satu tabel, ternyata ada sumber yang mengatakan PPC juga nggak usah dimasukin. Ya, jadi fokusnya kepada patogen. Kalau misalnya untuk efektivitas silakan fokus kepada bakteri patogen untuk analisa bahayanya. Boleh, Kak. Oke. Mm-mm. Thank you. Thank you, Kak. Oke, terima kasih Kak Muhammad Rahman. Oke, kita beralih lagi ke teman kita, Kak Hanum. Silakan Kak Hanum untuk langsung bertanya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu Iya. Hanum. Iya Kak, saya mau nanya terkait GMO. Sebenarnya kan di Indonesia ini hampir belum terlalu concern ya terkait GMO karena banyak produk kita Iya, yang sebenarnya belum ada GMO, iya. penggunaannya umumnya masih non GMO. Tapi sebenarnya ada basic banget yang biasa kita konsumsi itu seperti tempe ya contohnya. Itu kan umumnya menggunakan kedelai GMO dari USA. Jarang yang menggunakan kedelai lokal karena emang produksi lokal itu emang bisa dikatakan minim sekali ya, dan dari pertanian Indonesia sendiri juga belum terlalu concern untuk arah itu. Nah, yang kan di saat ada supplier kita yang ternyata sedang memproduksi olahan tempe dan di sana dia nggak bisa nge-state GMO, itu bagaimana ya? Karena kan sebenarnya tempe itu sendiri kan makanan yang rutin dan pokok yang biasa dimakan oleh Indonesia selain nasi ya, maksudnya makanan tambahan gitu. Itu umumnya semuanya kan menggunakan kedelai GMO. Untuk statement letternya sendiri seperti apa ya? Kan banyak statement letter terkait GMO itu yang masih Iya. disetujui gitu, padahal sebenarnya dari sisi isu kesehatannya itu sebenarnya udah sangat berbahaya ya, bukan cuma kedelai tapi juga mungkin jagung, tomat dan lain sebagainya. Itu seperti apa ya olahan-olahan yang seperti itu nanti untuk dari segi HACCP-nya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Hanum. Oke, isu GMO ini mungkin untuk Indonesia belum semua bahan bisa men-state GMO atau non-GMO ya. Untuk kasus kedelai, memang untuk kedelai umum yang digunakan untuk tempe, tadi seperti informasi Bu Hanum, memang umumnya menggunakan kedelai impor yang memang kita sudah sama-sama tahu, misalnya dominan kedelai impor itu sudah memakai GMO gitu ya, sudah menggunakan proses GMO. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan kepada supplier? Nah, supplier harusnya tahu ya dari mana dia memperoleh sumber kedelai yang dia dapatkan, apakah betul dari kedelai lokal atau kedelai ini impor. Nah, ketika kita sudah mencari informasi bahwa misalnya hampir 90% kedelai impor kita sudah GMO, berarti kan kita sudah bisa tanya ke suppliernya, misalnya betul nggak ini kedelainya dari impor atau lokal. Ketika misalnya dia state impor gitu, oh berarti kita sudah ada mitigasi kemungkinan akan ada GMO di kedelai itu, sehingga kita informasikan kepada suppliernya mengenai adanya isu ini, dan kita minta tolong supplier untuk buatkan statement letter ya, letter terkait dengan potensi kedelai yang digunakan untuk bahan baku tempe itu mengandung atau melalui proses GMO ya. Jadi butuh kerjasama sih kepada suppliernya, terutama mereka juga harus aware terkait dengan bahan kedelai itu dapatnya dari mana gitu Bu. Paling kita adakan informasi dulu, kita cari informasi dulu terkait dengan ketersediaan kedelai yang digunakan oleh supplier itu asalnya dari mana gitu. Kita gali informasi itu. Gitu Bu Hanum. Gimana Halo? Bu Hanum? Gimana Bu Hanum?
bagaimana Bu Hanum untuk Oh, pertanyaannya? bentar Kak, ini sudah saya unmute tapi kok tidak bisa. Oke, udah. Oh, udah bisa. Oke. Iya, Gimana? bagaimana Bu? Paling itu tadi Um, edukasi terkait asal sumber bahannya ya, untuk nanti Mm-mm. dikenal gitu, mengenai dia ada sumber GMO-nya tidak, atau minta dibuatkan statement letternya gitu. Ya, itu dia udah bikin ya, misal statement letternya bahwa itu GMO. Tapi nanti efek ke produk turunan kita kayak gimana ya? Misalnya kita mau nanti arahnya olahan kita itu nanti ke BPOM dan lain sebagainya, apakah itu terkendala nggak ya dengan hal seperti itu ke regulasinya Indonesia? Semisal dia bilang emang regulasi dari maksudnya dari statement letternya memang GMO gitu. Tapi yang jadi persoalannya itu nanti di saat di kitanya gitu, saat kita menggunakan produknya dia, Iya. saat kita nanti mau ke BPOM itu ada kendala nggak ya? Misalnya kayak gitu, itu sih yang mau saya tanyain ya, karena kan Oh iya. sendiri kan sebenarnya masih jadi isu ya di BPOM ya untuk regulasi pangan ya. Kayak Iya. gitu. Tapi di BPOM apa udah ada muncul regulasi ya Bu terkait GMO? Saya belum pernah nemu soalnya ada PRK BPOM GMO. Kayaknya belum keluar ya. Oh, belum ya? Oh iya, saya cuma baru dengar dari teman regulasi aja sih, Tapi kayak mungkin akan dirumuskan kali ya Bu ke depannya ya. Karena iya sepanjang dari saya teman membantu. regulasi sih infonya gitu sih ya, udah ada isu-isu kayak gitu. Nah, itu kita Iya, khawatirnya oke. di saat kita nanti pendaftaran ke BPOM ya registrasi malah terkendala kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau saat ini nggak ada ya Mbak ya? Ya, Kayak saya gitu ya? Belum ya? sepanjang membantu kelengkapan registrasi BPOM belum pernah ditanyain Belum ada sampai ya? GMO ya, belum pernah. Mungkin Berarti next masih aman ya? Sebenarnya kedepannya meskipun kedepannya dia bisa mau itu jadi nggak ada aman, ya. tapi dari BPOM masih oke ya, kayak gitu ya? Iya, tapi kedepannya bisa ditanyakan Bu, karena kan tadi mungkin jadi isu yang nanti akan diangkat PRK gitu ya. Jadi nanti kita siap-siap aja terkait dengan isu ini, mungkin kedepannya akan dibuatkan regulasi gitu ya. Tapi kalau untuk misalnya perusahaan ibu misalnya ekspor ke negara tertentu kayak misalnya Amerika gitu ya. Nah, itu dia sudah sangat strict dengan bahan-bahan GMO. Jadi pasti sebelum kita ekspor itu dia pasti minta saya minta statement letter non GMO dari bahan-bahan yang ibu gunakan untuk produk. Nah, untuk kepentingan penjualan ke luar negeri itu sudah berlaku Bu terkait dengan GMO. Saya pernah urus persyaratan untuk ekspor negara mana itu sudah ditanyakan wajib semua bahan harus sudah punya statement letter non GMO. Seperti itu Bu. Itu untuk luar negeri tapi ya kalau Indonesia mungkin belum banyak yang menerapkan seperti itu Bu. Oke. Gimana ya. Bu Hanum? Gimana Bu Hanum? Oke Mbak, terima kasih atas informasinya terima kasih. Ya, membantu sekali ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Hanum, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, kita beralih lagi ke pertanyaan di Slido. Dari Kak Nadia, untuk penilaian bahaya apakah subjektif orang tertentu atau beberapa orang yang memiliki posisi berbeda namun terikat dengan yang menilai dia LL, LH, atau HH? Oke, penilaian bahaya